Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Inge Oktavia, Agent of God Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai prinsip jual beli emas. Ada kalanya kita sering menemui hal-hal semacam ini. Misalnya, agen yang masih ada kebingungan tentang harga di dalam dunia emas, atau agent of gold yang belum mengetahui seluk-beluk harga buyback sehingga kebingungan dalam menjawab pertanyaan konsumen. Agent of gold belum mengetahui makna emas baru, lama, atau emas tua dan muda. Agen dan konsumen mengalami penipuan dalam transaksi di dunia emas. Ada juga agen dan konsumen belum mengetahui bahwa emas mudah diuangkan. Atau konsumen mengalami penipuan dalam dunia emas dan konsumen masih merasa sulit jual beli emas. Adapun manfaat yang akan kita dapatkan dari penjelasan ini adalah kita akan memahami harga beli dan buyback atau harga jual kembali. Kemudian mengerti mengapa, apa, dan bagaimana proses terjadinya harga buyback. Selain itu juga akan kita pahami tentang bisnis emas, kemudian mengetahui makna emas baru, emas lama, emas tua, dan emas muda. Serta agen dan konsumen akan terhindar dari penipuan harga dalam dunia emas dan memahami kemudahan penjualan dan memiliki aset berbentuk emas. Di sini, poin yang akan kita bahas adalah emas tidak kadaluarsa. Yang kedua adalah emas tidak kenal istilah barang bekas. Yang ketiga, emas mudah diuangkan. Mari kita bahas di poin pertama, yaitu mengenai emas tidak mengenal kadaluarsa. Masa itu sendiri adalah sesuatu yang karena perubahan waktu atau zaman maka sudah tidak bisa terpakai. Contoh-contoh barang atau produk yang akan kadaluarsa: makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan uang. Kenapa ada kadaluarsa? Karena produk tersebut sudah terlewat masa patennya atau sudah dinyatakan tidak berlaku lewat sebuah undang-undang. Beda dengan emas dan perak, karena sampai kapanpun emas dan perak masih mempunyai value yang tinggi. Ada sebuah contoh cerita di mana seorang pedagang susu segar yang memiliki dagangannya yang jika dagangannya tidak sampai terjual habis, maka produknya yang berupa susu akan mengalami kadaluarsa. Jika dijual, tidak akan laku. Sementara untuk seorang pebisnis emas, yaitu agent of gold dari IOA, dia mempunyai produk berupa emas IOA. Sampai kapanpun, sekalipun tidak laku, dia akan tetap merasa bahagia karena emasnya masih tetap mempunyai nilai yang tinggi. Jadi, kita sudah tahu bukan produk mana yang membuat kita lebih happy kalau produknya belum terjual. Dan untuk membedakan keuntungan antara menjadi seorang konsumen dan agent of gold adalah jika menjadi agent of gold, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah ketika emasnya dijual, dia akan mendapatkan keuntungan. Emasnya didiamkan pun dia akan mendapat keuntungan. Dan ketika harga emasnya turun, dia tetap akan mendapatkan keuntungan. Kuncinya sebagai agent of gold adalah mempunyai stok emas. Karena stok emas agent of gold berfungsi sebagai tabungan, sebagai investasi, dan juga sebagai aset.
Sementara sebagai konsumen, dapat manfaat emasnya adalah untuk mencapai impiannya saja. Agent of Gold, keuntungan lainnya adalah setiap hari kita akan mendapatkan daily update, yang mana kita akan mendapatkan harga sebagai agent of gold yang kemudian selisihnya mendapatkan keuntungan dibanding seorang konsumen yang hanya mendapatkan emas dengan harga konsumen. Di sini kita jadi tahu bukan keuntungan agent of gold dan member of gold dengan naik turunnya harga emas. Ketika kondisi harga emas turun, contoh di bulan September 2020, harga agent of gold 1 gram itu adalah 1.006.000. Sementara harga konsumen untuk 1 gram sebesar 1.040.000. Di sini sudah terlihat bukan selisih harga antara harga agent of gold dan harga konsumen. Sementara di bulan Oktober 2020, harga agent of gold 1 gram mengalami penurunan menjadi 866.000. Dan untuk harga konsumen 1 gram senilai 900.000. Nilai antara bulan September untuk agent of gold dan harga bulan Oktober agent of gold untuk gramasi 1 gram, kerugiannya sebesar 106.000. Tetapi tetaplah kita mendapatkan keuntungan sebesar 34.000 saja. Walaupun demikian, agent of gold dan member of gold beli dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga tinggi, keuntungannya tetap sama karena harus restock. Jadi kesimpulannya adalah emas menguntungkan untuk disimpan dalam waktu yang lama dengan jumlah yang banyak. Sip yang kedua adalah emas tidak mengenal kata barang bekas. Barang bekas adalah barang baru yang telah dipergunakan serta telah menurun kualitasnya dengan seiring waktu penggunaan. Kenapa terjadi istilah barang bekas? 1. Karena memang telah dipakai. Yang kedua, kualitasnya memang semakin menurun karena pemakaian tadi. Contoh-contoh barang bekas itu adalah kendaraan seperti mobil, sepeda motor. Dan pasti kita sudah tahu bukan? Jika barang-barang tersebut yang sudah kita pakai dan kita akan menjualnya kembali, sudah pasti akan mengalami penurunan yang signifikan. Sementara bagaimana dengan emas? Adakah emas bekas? Seperti foto yang tertera di sini, terlihat bagaimana emas jika terjadi kebakaran. Dia tetap utuh dan dia ketika dijual juga tetap laku. Kita pernah mendengar tentang emas tua dan emas muda. Apakah terkait dengan bekas atau tidaknya emas? Silakan perhatikan tabel menurut Standar Nasional Indonesia mengenai standar karat kadar emas sebagai berikut. Emas 24 karat 99% sampai 99,99%. Emas 23 karat 94,80% sampai 98,89%. Emas tua lebih dari 70% itu adalah emas batangan, koin emas. Contohnya adalah emas IOA Gold yang memang telah teruji 24 karat. Emas muda kurang dari 70% biasanya dipakai untuk perhiasan. Jadi, ada tidak emas bekas? Kalau tidak ada harga bekas, maka bagaimana perputaran ekonomi komoditas emas ini bisa berjalan? Itulah mengapa ada harga buyback, agar terjadi perputaran ekonomi di komoditas emas. Di IOA Gold sendiri, harga kemasan lama dan kemasan baru
tetap nilainya sama. Sebaru-barunya emas baru, lama-lama akan jadi emas lama juga. Mari kita mengenali lebih dalam tentang buyback. Buyback sendiri artinya adalah harga jual kembali. Kita bahas tentang penetapan harga buyback. Penetapan harga buyback berdasarkan kesepakatan internasional. Ada split persentase harga antara harga konsumen jual dengan harga konsumen beli. IOA Gold berpatokan pada harga perusahaan emas BUMN. Selain itu juga penetapan harga buyback melihat dari kesanggupan para agent of gold. Jika buyback spreadnya tipis dan ingin jual lagi, akhirnya marginnya tipis, dan ini akan memberatkan agent of gold. Harga buyback itu ditetapkan di bawah harga beli normal agent, sehingga agent mau membeli emas dari konsumen. Harga buyback itu berubah mengikuti kenaikan harga emas ya, sahabat-sahabatku. Tentang buyback yang kedua, untuk siapa harga buyback itu? Harga buyback itu adalah untuk konsumen yang sudah lama membeli emas. Artinya, konsumen tersebut sudah bertahun-tahun memiliki emas. Jadi pada dasarnya sahabat, kita tidak perlu memikirkan buyback. Karena ketika kita beli emas hari ini adalah bukan untuk dijual kembali pada hari yang sama. Emas merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita dan impian-impian kita. Di IOA Gold memiliki price list yang sama dari Sabang sampai Merauke. Keuntungannya bagi konsumen adalah 1. Aman dalam melakukan transaksi beli ataupun buyback. Yang kedua, ketika dibawa di toko emas, maka konsumen bisa melakukan perbandingan harga jika dijual ke agent atau member of gold-nya. Sementara keuntungannya bagi agent of gold adalah bisnisnya lebih berkah karena emas yang dijual adalah sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, lebih dipercaya konsumen karena konsumen bisa lihat di website ioagold.id. Kita memasuki poin ketiga dari prinsip emas, yaitu emas mudah diuangkan. Salah satu contoh emas mudah diuangkan adalah ketika ada salah seorang agent of gold yang menawarkan buyback di sebuah grup Telegram, dan penawaran itu segera sold out hanya dalam waktu 21 menit. Dengan membeli IOA Gold secara online, yang kita dapatkan adalah selain keamanan, juga kenyamanan. Dalam arti, kita tidak perlu keluar rumah dan datang antri di toko. Konsumen akan dengan mudah mendapatkan distributor di seluruh Indonesia melalui website ioagold.id. Sahabat, pahamilah prinsip emas, maka Anda akan dipercaya oleh konsumen sebagai agent of gold yang profesional. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. IOA Gold mengembalikan kejayaan dengan emas. Agent of Gold, satu tubuh, satu rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.